Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 4. Apa kabar anak ibu hari ini? Mudah-mudahan anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Rabu tanggal 29. Kita kembali bertemu di udara dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak ibu kelas 4 yang ibu sayangi, pada hari ini kita merupakan pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu semua, hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Pada hari Rabu kemarin ibu sudah memberikan pelajaran tentang mari belajar Quran surah Al-Falaq. Quran surah Al-Falaq ada berapa ayat kemarin anak ibu? Surah Al-Falaq jumlah ayatnya ada 5. Anak ibu ada dibaca-baca surah Al-Falaqnya. Kemarin kita belajar membaca surah Al-Falaq. Sebelum kita belajar membaca surah Al-Falaq, terlebih dahulu ibu juga sudah menyampaikan tentang pengenalan tentang Quran surah Al-Falaq. Apa itu pengenalan? Pengenalan itu diperkenalkan. Kemarin ibu sampaikan surah Al-Falaq ini jumlah ayatnya ada 5, diturunkan di kota Mekkah. Di dalam Al-Quran urutan ke-113, surah Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekkah, tergolong surah Makkiyah. Dan juga anak ibu, Al-Falaq artinya waktu subuh. Kemarin ibu sudah sampaikan, kenapa ibu ulang lagi? Nanti pada pertemuan yang ketiga, kita nanti akan PH. Setelah kita membaca, menghafal, menulis Quran surah Al-Falaq, kita langsung PH pada hari Rabu yang akan datang. Jadi ibu sampaikan untuk perkenalan surah Al-Falaq itu, yang pertama kita tahu arti Al-Falaq, yang kedua jumlah ayatnya, yang ketiga tempat diturunkan, yang keempat golongan suratnya, yang kelima di dalam Al-Quran urutan keberapa, yang keenam surah Al-Falaq menjelaskan tentang apa. Kemarin kan sudah ibu sampaikan bahwasanya surah Al-Falaq ini menjelaskan kepada kita agar kita baca supaya kita terlindung dari berbagai macam kejahatan. Kepada siapa kita berlindung? Kepada Allah. Jadi dalam surah Al-Falaq menjelaskan kita disuruh untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah. Perlindungan dari apa? Dari berbagai macam kejahatan. Kejahatan ada berapa kemarin? Yang pertama, kejahatan makhluk. Yang kedua, kejahatan malam. Yang ketiga, kejahatan tukang sihir. Yang keempat, kejahatan orang yang dengki. Jadi yang 4 itu harus anak ibu ingat. Surah Al-Falaq menjelaskan tentang kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam bentuk kejahatan. Ada berapa macam kejahatan yang dijelaskan dalam surah Al-Falaq? Ada 4. 1, kejahatan makhluk. Yang kedua, kejahatan malam. Yang ketiga, kejahatan tukang sihir. Yang keempat, kejahatan orang yang dengki. Dan juga bagaimana supaya kita terlindung dari 4 kejahatan itu? Kita baca surah Al-Falaq. Kapan kita baca bu? Kita baca dalam perjalanan. Kita baca ketika akan tidur. Karena surah Al-Falaq itu bagus untuk kita baca. Dan juga kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Jadi kalau anak ibu rajin-rajin baca surah Al-Falaq, maka insya Allah Allah akan melindungi kita dari berbagai macam bentuk kejahatan. Pada minggu kemarin kita sudah belajar membaca.
Anak ibu juga sudah mengirimkan video membaca. Membaca Quran surah Al-Falaq dengan melihat ayat. Itu namanya membaca. Jadi membaca itu melihat apa yang tertulis. Kemarin sudah dikirimkan video kepada ibu, masih ada yang belum mengirim. Jadi jika ada yang belum mengirim video membaca, tolong segera dikirim. Karena kalau nilai anak ibu tidak masuk itu dianggap tidak hadir. Jadi tolong dikirim. Hari ini anak ibu, pelajaran kita yang kedua adalah lanjutan dari hari Rabu kemarin. Yaitu kita belajar menghafal. Apa bedanya membaca dengan menghafal? Kemarin ibu sudah sampaikan. Kalau membaca kita melihat yang tertulis. Kalau menghafal tidak melihat. Jadi itu bedanya. Kalau kemarin kita sudah membaca surah Al-Falaq, hari ini kita hafal. Jadi dalam seminggu kemarin, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu sekarang, anak ibu sudah hafal surah Al-Falaq karena sudah sering dibaca. Makanya anak ibu baca sebelum tidur, baca ketika akan bepergian, baca ketika sedang di atas kendaraan, di atas ojek, di atas angkot, di atas mobil, baca juga ketika melaksanakan sholat. Baiklah, hari ini kita lanjutkan dengan belajar menghafal. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah anak ibu mampu menghafal surah Al-Falaq ini dengan benar. Jadi anak ibu surah Al-Falaq ini dihafal tanpa melihat Al-Quran. Jadi sekarang kita coba baca sama-sama. Jika anak ibu belajarnya berkelompok di rumah, baca secara berkelompok. Jadi kita ulang sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi anak ibu, sadaqallahul azim, itu menghafal. Ibu ulang, surah Al-Falaq ini membacanya agak payah. Karena banyak huruf qalqalah di dalamnya. Jadi membacanya harus tenang-tenang, jadi membacanya harus baik. Makanya ketika membaca dan ketika menghafalnya harus sesuai dengan yang tertulis. Jadi jangan lain yang dihafal, jangan lain yang dibaca. Jadi ibu ulang sekali lagi ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi jelaskan bacaannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Jadi anak ibu membacanya harus seperti itu. Karena surah Al-Falaq ini walaupun ayatnya cuma 5, bacaannya susah. Ada yang panjang, huruf qalqalahnya banyak. Jadi bacaan qalqalah kemarin ibu sudah sampaikan. Bacanya qalqalah itu bacaan yang memantul, bacaan yang membal, ada bunyi di belakangnya. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq, ada bunyinya di belakang. Jangan dibaca qul a'udzu birabbil falaq, tidak ada bunyinya, itu salah bacaannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi seperti itu membacanya. Baiklah anak ibu, pada hari ini tugas anak ibu nanti setelah menonton video ibu ini, anak ibu di rumah bikin video membaca. Jadi anak ibu, kita untuk pertemuan 1, pertemuan 2 belum ada menulisnya di buku latihan. Kalau kemarin anak ibu menulisnya di buku catatan ya, di buku catatan ditulis Al-Falaq artinya apa, jumlah ayatnya, kejahatan yang terdapat dalam surat Al-Falaq,
isi kandungan surah Al-Falaq, kita disuruh berlindung kepada siapa? Dari apa kita berlindung? Kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam bentuk kejahatan. Itu ditulis dalam catatan. Setelah itu anak ibu bikin surat Al-Falaq ke bawah. Nanti tugasnya pertemuan Rabu kemarin video membaca surah Al-Falaq dengan melihat buku, melihat catatan atau melihat ayat. Untuk hari ini menghafal surah Al-Falaq ini tidak boleh lihat buku, tidak boleh lihat catatan atau Al-Quran atau juz amma. Anak ibu Bairi waktu sampai jam 4 sore untuk menghafal. Jika yakin sudah hafal baru dibuat video. Tidak boleh videonya memegang ayat. Nanti videonya sambil berdiri, tidak ada yang dipegang, hafalan. Jadi tidak lihat buku, tidak pegang apa-apa, cukup setor tanpa melihat buku, pakai video. Dikirim kepada ibu jam 4 sore paling lambat. Jika jam 4 sore masih belum hafal, ibu kasih waktu 2 hari. Hari Rabu, Kamis, Jumat paling lambat, jadi 3 hari. Hari Jumat jika tugas video menghafalnya tidak juga masuk, ibu anggap anak ibu tidak hadir. Jadi tidak hadir nilainya tidak ada. Karena apa anak ibu? Karena ibu sudah beri kelonggaran. Dan juga minggu kemarin ibu sudah suruh membaca-bacanya di rumah. Kalau sudah sering dibaca pasti sudah hafal. Demikianlah anak ibu. Jadi ibu sampaikan sekali lagi, kita buku agama kita 3. Yang pertama buku catatan. Yang kedua buku latihan belum diisi sampai sekarang karena kita baru menghafal dan membaca. Yang ketiga buku PH, pada hari Rabu besok kita PH. Jadi buku jangan lupa 3 untuk buku agama. Ibu ulang sekali lagi, nanti jangan lupa video tanpa melihat ayat atau melihat buku. Dikirim ke WA pribadi, jangan di grup. Ibu sudahi, jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih banyak kepada orang tua di rumah yang telah menolong anaknya, yang telah membimbing. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Mudah-mudahan anak ibu diberikan kemudahan dalam menghafal ayat. Ibu sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.